terdapat kondimen kentang yang mampu menyeimbangkan lemaknya. Teksturnya lembut dan rasa netral yang bikin suapan terasa lebih seimbang. Nah ini nih, ini yang bikin spesial juga nih. Ini kentang tapi direbus dulu baru digoreng tuh. Jadi dia lebih firm. Sekilas kayak baked potato ya. Kalau orang-orang luar negeri tuh bilangnya baked potato. Nah tuh, jadi dia lebih firm, lebih padat. Cobain ya. Kalau makan sop kaki sapi, nggak lengkap rasanya kalau nggak disantap tanpa nasi putih hangat. Apalagi disiram langsung pakai kuah gurihnya. Udah deh, auto nikmat banget. Yuk, langsung aja kita cobain nasi dengan sop kaki sapinya. Sobat makan, siapa nih yang udah gak sabar dapat rekomendasi kuliner dari Rating 5? Nah, kali ini tuh geng Rating 5 lagi ada di daerah Jakarta Pusat nih. Dan mau cobain kuliner yang udah legend banget sejak tahun 80-an loh. Kira-kira rasanya masih otentik kayak dulu gak ya? Yuk, ikutin Audi terus. Sobat makan, pergi mendaki bareng Pak Parto. Ini dia sop kaki Pak Karto. Ini yang viral ya setanah Abang ya Pak ya. Iya. Saya mau dong Pak pesen ini pakai apa aja sih ini? Sop kaki sapi. Kaki doang, menu kaki doang. Oh ada sumsumnya juga? Itu tadi ada. Oh ya udah aku mau sumsumnya juga sama kaki sapinya. Tapi porsinya yang besar. Iya yang besar nih. Tuh. Waduh, Baskom. cakep. Saking terkenal dan larisnya nih sobat makan, warung ini bisa menghabiskan sampai 30 potong kaki sapi setiap harinya. Seporsi kaki sapi ini juga dijual dengan harga yang murah banget. Cuma 50.000 aja nih per porsi. Sobat makan, kuah sop di sini tuh berasal dari kaldu kaki sapinya loh. Jadi tuh rasanya gak bakal main-main deh. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Sop kaki sapi spesial Karto. Aku mau langsung aduk. Ya. Ini warna-warni ya, ini tomatnya juga kayak seger banget nih. Soalnya langsung dipotong. Dan ini aku sukanya kuahnya itu kuah kaldu asli, full kaldu. Jadi nggak pakai santan ya. Waduh, walaupun kuahnya nggak pakai santan tapi lihat dong tuh. Masih banyak, masih kental, masih medok. Jadinya warnanya juga kayak mirip-mirip kita kasih santan gitu. Nih, waduh, langsung aja kita cobain ya. Ya Allah, enak banget. Enak banget ini. Ini rasanya kaldu sapinya tuh berasa banget dan kaldunya itu bener-bener yang asli gitu, bukan yang buatan atau yang micin atau yang kayak instan gitu ya. Itu kan kayak rasanya tuh nggak enak gitu di tenggorokan kalau yang kaldu-kaldu instan gitu ya. Tapi ini bener-bener kaldu asli karena kalau kita cobain pasti kita tahu rasa bedanya. Langsung aku pengen cobain ini ya. Si uratnya ini ada tempelan dagingnya juga yang nempel-nempel, kita landingkan ke mulut. Pak Karto ini enak. Ini enak. Buat sobat makan yang masih ragu, cobain sop kaki sapi karena takut lemaknya. Nggak perlu khawatir kok. Setiap sajian sop kaki sapi di sini terdapat kondimen kentang yang mampu menyeimbangkan lemaknya. Teksturnya lembut dan rasa netral yang bikin suapan terasa lebih seimbang. Nah ini nih, ini yang bikin spesial juga nih. Ini kentang tapi direbus dulu baru digoreng tuh. Jadi dia lebih firm. Sekilas kayak baked potato ya. Kalau orang-orang luar negeri tuh bilangnya baked potato. Nah tuh, jadi dia lebih firm, lebih padat. Cobain ya. Kalau makan sop kaki sapi, nggak lengkap rasanya kalau nggak disantap tanpa nasi putih hangat.
Apalagi disiram langsung pakai kuah gurihnya. Udah deh, auto nikmat banget. Yuk langsung aja kita cobain nasi dengan sop kaki sapinya. Tuh ya. Langsung kita landingkan saja, sobat makan. Nih. Nasi kita cemplungin lagi di kuahnya, kita landingkan. Aduh, uratnya enak banget. Biar makannya makin bergairah, pas banget sop kaki sapi ini diracik pakai sambal, kecap, apalagi ditambah perasan jeruk yang bikin tambah segar. Dan biar ada sensasi kriuk-kriuk di dalam mulut, harus dikasih acarnya nih. Oke, langsung kita aduk. Coba ya, kalau diracik makin enak apa enakan yang tanpa diracik? Kita landingkan ini. Pak Karto, ini enak Pak Karto. Ini mantap Pak Karto. Langsung kita sikat aja Pak Karto. Kita guyur langsung di nasi Pak Karto. Iya, kolagennya enak banget. Langsung nambah lagi Pak Karto, satu nasi Pak Karto. Ya. Nih, nasi tambah lagi Pak Karto. Nih, langsung ya. Kita landingkan ke dalam mulut. Kalau sobat makan pecinta sumsum, sobat makan juga bisa minta tambahan topping sumsum kayak Audi gini nih. Teksturnya lembut, rasanya gurih dan langsung luluh di mulut. Disantap bareng sop kaki sapi, dijamin makin mantul deh. Dicampur ada sumsum. Campurin lagi ke nasi. Kita cobain sumsumnya ya. Aduh, sumsumnya enak banget Pak Karto. Aduh, sumsumnya lembut banget. Enak banget. Terus kayak ada lemak-lemaknya gitu kan. Enak banget. Dicampur pakai nasi, kita landingkan ke mulut. Enak banget. Aduh, sumsumnya. Udah puas cobain sop kaki sapinya? Kuahnya juga yang full kaldu, urat sapinya yang bikin sensasi kenyal di dalam mulut, udah mendarat di perut. Sekarang giliran Audi kasih tahu nih penilaiannya ke sobat makan. Kira-kira gimana sih penilaiannya, Audi? Fix banget, aku harus kasih tahu ya ke sobat makan yang di rumah ini nilainya tuh berapa. Jadi kalau menurut aku, sop kaki sapi spesial Karto rasanya rating 5. Ini dia, ini soto padang. Ini dia nih yang aku cari. Halo, udah. Halo, aku mau sotonya pakai nasi satu porsi, pokoknya yang banyak, parunya yang banyak, dagingnya yang banyak, terus sama itu apa, perkedelnya dipisah. Oke, aku tunggu situ ya. Oke deh. Kirain mah udah kenyang ya, ternyata Audi masih lanjut explore kuliner malam ini nih. Di daerah Tambun, ada soto padang, hidden gem, dan belum banyak orang yang tahu. Isiannya komplit ya, ada daging, paru, soun, perkedel, kerupuk, dan kuah rempahnya yang punya warna sedikit gelap. Dan gak jauh dari situ ada satu nasi uduk yang bikin mata Audi tertuju nih. Nasi uduk teteh khas Jawa Barat yang punya menu lauk acar. Sanggup gak tuh dimakan semuanya? Ada nasi uduk teteh. Halo, assalamualaikum teteh. Ini nasi uduknya nasi uduk khas mana sih teh? Sunda. Oh, nasi uduk khas Sunda. Kebetulan banget nih sobat makan. Aku tuh ya gak pernah makan nasi uduk khas Sunda. Biasanya tuh khas Betawi. Nih makanya nih
lauk-lauknya ini lauk-lauk Sasundaan pisan ini. Mantep. Teh, aku mau pakai ikan asin, mau pakai ini ada telur asin juga, aku mau pakai telur asin, pakai nasinya, terus tahu, tempe, pokoknya gorengnya yang kering, yang enak, yang nikmat dipakai kerupuk, oke? Gak akan ada kata cukup kenyang ya di kamusnya Claudia Andara. Ini tuh hidup aku harus diisi dengan makanan-makanan enak, khas rekomendasi kuliner rating 5. Makanya kita cobain, let's go! Indah para lu jauh-jauh ke Padang lah, karena di sini nih di depan mata aku udah ada soto Padang Taman Alamanda. Aku juga pesen ini nasi uduk teteh di Tambun. Aku tuh nggak sabar pengen cobain soto Padang ini karena ini adalah salah satu makanan favorit aku. Nih isinya nih ya, selain ada daging ada paru dan juga ada soun dan ada perkedel juga. Nih ada perkedelnya. Aku nggak sabar rasanya mau cobain ini kuahnya dulu ya dari soto Padang. Aku mau coba. Aduh. Wah, kuahnya aja udah approve ya dari Audi. Tipikal kuah yang light, tapi rempahnya nyes banget di tenggorokan. Langsung sikat deh pakai dagingnya. Ini sotonya sama persis sama yang aku makan di Padangnya langsung. Enak banget, ada kayak rasa kari-karinya juga gitu ya. Kecap asinnya tuh khas banget kalau Padang. Kaldunya juga enak banget. Dan pastinya dagingnya dan parunya itu digoreng kering banget. Ini langsung aja daging dan paru dijadiin satu. Campur sama sounnya. Lama banget. Dagingnya juga gak kalah empuk, perpaduan pas sih. Kayaknya bakal makin mantep nih kalau kita racik pakai sambal khasnya nih. Kalau makan soto Padang, itu sambalnya nggak usah terlalu banyak-banyak banget. Dan kalau makan soto Padang, aku biasanya nggak ngeracik apa-apa, jadi cuma sambalnya aja. Ya. Dan biasanya kalau orang Padang tuh nggak terlalu suka pakai bawang putih terlalu banyak, jadi dia lebih prefer bawang merah. Aduh ini lama banget. Nggak ada dua. Aku mau tambahin toppingnya ya. Biar makin maknyus, makannya pakai nasi dong. Biar kenyang. Makan makanan berkuah gini emang enaknya tuh dituang ke nasi ya. Let's go deh kalau gitu. Sounnya mantep banget ini ya. Ini sounnya juga nggak yang terlalu lembek mateng gitu ya kalau di soto Padang tuh. Nih, kita landingkan ke dalam mulut. Terus tambah pakai kerupuknya. Udah gak perlu terbang jauh-jauh ke Padang buat cari soto Padang dengan kuah otentik deh. Kuah dan dagingnya itu loh, bikin Audi kangen kampung. Next, Audi mau coba perkedel dan parunya nih. Nih ya, sobat makan. Lucu banget deh. Ini perkedelnya biasanya kan bentuknya tuh bulat ya. Bulat gede. Tapi kalau di sini tuh bentuknya lonjong gitu loh. Tuh. Dan kecil-kecil karena kan mau dimasukin ke kuah soto Padangnya ya. Lembut banget. Kecil-kecil tapi makannya banyak juga ya Audi. Udah selesai cobain sotonya, sekarang Audi mau cobain menu nasi uduk khas Sunda yang lokasinya itu sebelahan nih sama soto Padang. Menunya ada acar, ada kikil, kentang balado, dan gak berhenti di situ aja. Audi juga pesan menu goreng seperti ikan asin, telur asin, tahu, dan tempe. Aduh, lengkap bener itu lauk ya. Sumatera Barat udah approve, ini sangat Padang sekali ya. Kita lanjut move on to Jawa Barat. Nah, ini nih.
Duh. Ini bentukannya ya, acarnya, terus kikilnya, ini juga, kentangnya, kentang baladonya, ditambah inilah, ada ikan asin, ada telur asin, ada tahu, ada tempe. Aduh, ini lengkap banget ya untuk kita makan malam-malam. Nih, aku mau cobain nasinya dulu ya. Wow, nasinya lembut, tidak keras, tidak perah. Nih, kita cobain ya. Wah, gurihnya bukan main. Nah, ini nih yang bikin beda. Nasi uduk khas Sunda justru pakai lauk acar dan juga kikil. Rasanya jadi makin warna-warni deh. Bumbunya medok dan berani. Sekarang aku pengen coba dengan lauk pauknya. Seenak nasinya kah? Nah, ini ada acar, ya. Ada kikilnya juga. Ini kikilnya di sambal hijau ya. Ada kentang baladonya juga. Dan ini aku mau makan pakai ikan sepat, ikan asin sepat. Wanginya sangat menggoda. Kita uak jadi satu, kasih kentang balado, kasih kikil. Aduh, kikilnya enak banget kayaknya. Ya. Tuh, kita landingkan ke dalam mulut. Ketika nasi uduknya kecampur sama acar, kentang, dan juga ikan asin, rasanya tuh kayak kawin banget di mulut. Pantes aja nih warung nasi uduk Teteh bisa bertahan selama 15 tahun. Wah, sobat makan. Ini tuh bukan seperti nasi uduk yang biasa ya. Tapi kalau ini bener-bener lauk pauknya tuh lauk pauk sasundaan pisan gitu. Aku love banget semuanya, apalagi ditambah pakai ikan asin. Aduh, nikmat banget. Nanti kita coba pakai telur asin juga. Oke, kita landingkan. Ini nih yang susah banget di-skip, telur asin. Cocok banget buat ngelengkapin menu nasi uduk bersama lauk acar.